Jadi untuk akselerasi itu bubut puli itu diperlukan nggak sih? Kan gitu ya. Nah, posisi di bubut pulinya itu di mana kan ya? Terus ngaruhnya ke akselerasi itu di mana? Nih, bawaan standar kan paling putaran pambel tuh mentoknya di sini nih, guys. Nih, di sini ya. Tuh, di situ tuh. Di sini nih. Nah, kalau ininya di bubut, ini dipapas lagi nih. Kalau ini dipapas nih ya, itu bisa nyampe sini. Ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel ini ya. Di video kali ini kita mau ngebahas seputaran CVT. Terkait ini kan motor matic ya, motor matic nih ya. Jadi kalau untuk akselerasi itu bagusnya di bubut atau bagaimana sih bubut puli gitu ya. Kita jadi mau ngebahas bubut puli. Ya, jadi untuk akselerasi itu bubut puli itu diperlukan gak sih? Kan gitu ya. Karena banyak juga nih yang pulinya pada dibubutin tuh. Nah, kan masa serepot itu kan ya. Jadi kita mau ngebahas ini nih ya buat teman-teman ya kali misalkan ada berbeda pandangan ya, namanya juga kita saling sharing ya. Nah, jadi teman-teman harus ketahui dulu nih bubut puli itu gimana sih caranya ya. Kok kenapa harus dibubut puli? Nah, di sini kita mau ngambil contoh semuanya itu rata-rata rumah roller ya. Nih kita ambil contoh rumah rollernya nih. Ini rumah rollernya ya. Nah, posisi di bubut pulinya itu di mana kan ya? Terus ngaruhnya ke akselerasi itu di mana? Nih. Kayak gini ya. Kita kesini dulu nih biar agak terang. Nah, jadi yang di bubut puli itu di bagian sini nih guys nih. Nih. Ini pokoknya jalur roller nih ya. Nih, jalur roller nih yang di bubut itu. Nah, jadi kan kalau bubut puli itu nih motor itu kan kalau digas tuh ya. Kan kalau digas itu kan pasti si roller ini kan pasti ke atas ya. Nih, ke atas nih. Pasti naik dia ke atas. Nah, kalau bawaan standar itu kan mentok nih. Tuh di sini mentok nih. Nah, mentok tuh ya, mentok karena ada ini nih. Tuh. Mentoknya kayak gini nih. Tuh. Mentoknya di sini tuh. Nah, kalau di bubut itu di sini dipapas nih. Di sini dipapas, pokoknya jalur roller itu dipapas ya di sini nih. Jadi nanti kan dia kalau ditarik gas full kan dia bisa ngelebihin di sini ya, bisa ngelebihin dari yang di sini, bisa ke sini nih. Tuh bisa kayak gitu tuh. Nah, untuk putaran panbel nanti dia bisa ke atas sini gitu ya. Nih, bisa ke atas sini. Kan biasanya kalau standar itu paling mentok-mentok di sini nih. Putarannya di sini nih ya. Putarannya di sini. Kita ambil spidol dulu nih ya. Kita ambil spidol dulu sebentar. Nah, nih udah ya. Nih. Jadi kalau bawaan standar kan paling putaran pambel tuh mentoknya di sini nih, guys. Nih, di sini ya. Tuh, di situ tuh. Di sini nih. Nah, kalau ininya dibubut, ini dipapas lagi nih. Kalau ini dipapas nih ya. Itu bisa nyampe sini gitu. Jadi pambelnya naiknya rada di atas gitu ya. Ya kira-kira gambarannya begitu ya. Nah, terus itu ngaruhnya akselerasi apa napas, nah kan gitu ya. Nah, jadi kalau caranya kayak begini ya, panbelnya di atas bagian sini kalau di bubut puli itu ya, berarti bukan akselerasi guys ya, jadi lebih ke nafas. Jadi kalau bubut puli itu lebih ke nafas panjang ya, untuk ngebut ya. Kalau bubut puli itu untuk ngebut, bukan untuk akselerasi. Untuk ngebut, jadi misalkan cc nya mentok-mentok 100 cc misalkan ya. Nah, kalau di bubut puli bisalah 120 kayak gitu ya. Kayak gitu karena di sini bisa nyampe atas nih ininya nih. Nah, kalau panbel putaran di sini otomatis nih yang di bagian sini panbelnya narik ke bawah gitu ya. Kayak gini nih lah. Ini kan ya dideketin ya. Ini kan ke atas nih misalkan ya. Ini ke atas ini ke bawah gitu tuh. Gambarannya begitu. Nah, kalau untuk akselerasi nih ya, perlu nggak sih dibubut gitu ya. Jadi menurut kita aja lah ya. Jadi nggak perlu dibubut ya.
nggak perlu dibubut. Kalau untuk akselerasi itu nggak perlu dibubut, cukup perawatan CVT secara rutin aja. Nah, jadi yang harus diperhatikan nih ya, nih kita copot dulu nih. Yang harus diperhatikan ya, pertama itu merawat CVT. Nah, ini semuanya itu ada umurnya ya, roller segala, panbelt segala ada umurnya, per CVT, ada per sentry, di dalam sini nih ada kampas ganda. Nah, itu masing-masing ada umurnya ya. Misalkan panbel nih, walaupun kelihatannya bagus ya, misalkan udah 2 tahun bagus, masih bagus aja, itu pasti ada kemelaran ya, ada yang melar gitu ya, ada kemelaran lah gitu. Makanya apa namanya, ada umurnya kalau mau akselerasi jos lagi ya. Nah, jadi sebetulnya kalau akselerasi itu lebih ke asupan mesin ya, bukan ke settingan ini. Kalau ini mah yang penting bagian CV itu yang penting standar ya, standar original ya. Bagian CVT itu yang penting standar original, semuanya masih pada fungsinya masih bagus ya, bagus semua. Tinggal konsumsi mesin kalau mau akselerasi ya. Nah, mesin itu ada 3 yang dikonsumsi ya. Yang pertama itu bensin, yang kedua itu udara, yang ketiga itu pelumas. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan kalau untuk akselerasi. Nah ya, nih misalkan ya kalau mau standar ya standar aja gitu ya, pakainya pertalite, terus olinya pakai yang biasa gitu ya. Kalau mau akselerasi lebih bagus, peningkatan tarikan enteng gitu ya, ya kalau untuk konsumsi BBM pakai Pertamax turbo atau Pertamax gitu ya. Jadi pembakarannya beda di dalam mesin itu. Nah, terus yang kedua itu kan udara ya. Nah, asupan udara juga nih harus bersih ya. Nih kayak gini-gini nih kan, ini menghambat udara masuk ya. Nih ini juga pengaruhnya ya sedikit sih sebetulnya, cuman berpengaruh gitu ya. Karena di dalam mesin itu antara bensin, BBM sama udara itu nyampur, jadi campur aduk jadi satu gitu ya, masuk ke ruang pembakaran gitu. Nah, jadi tenaga gitu. Jadi kalau asupan yang nggak seimbang, misalkan bensinnya Pertamax, ininya mampet gitu ya, sama. Dia nggak seimbang juga, mesin cepat panas. Jadi yang harus diperhatikan tuh ini juga diperhatikan ya, harus bersih terus gitu filter udara nih. Filter udara harus bersih dan jangan kotor, jangan kotor gitu ya. Nah, terus kalau untuk penggantian filter udara ini usahakan pakai yang original ya, teman-teman ya. Yang original itu bahan ininya beda nih. Jadi bahan apa namanya nih ya, ini nih kan kayak semacam kertas gitu ya, ininya beda. Kalau yang original itu rongganya itu ada rongga-rongga kecil ya, yang kita nggak bisa ngelihat itu apa namanya, udah dari sananya gitu, bagus. Nah, sementara kalau yang KW itu padet, mungkin rongganya nggak kelihatan gitu, padet ya, beda, pokoknya beda aja. Jadi usahakan pakai yang original gitu ya. Nah, ini dari udara. Pokoknya yang pertama itu bensin, usahakan kalau untuk akselerasi itu pakai Pertamax atau Pertamax turbo lah ya, di atasnya itu ya, jangan pertalite. Nah, kalau untuk terus yang kedua udara itu harus bersih, harus apa namanya ya, pokoknya bersih terus nih, diperhatikan. Nah, terus yang ketiga nih pelumas. Nah, untuk pelumas ini teman-teman juga kalau mau akselerasi jangan pakai yang standar ya. Oli yang standar itu kan banyaknya di sini, ada MPX 2, Federal, Matic gitu ya, ada Top One gitu. Itu kan biasa semua ya. Nah, jadi ya kalau mau tarikan enteng pakai yang spek teratas gitu ya. Spek yang teratas. Jadi ini kita mau ngasih tahu juga nih oli-oli spek teratas nih untuk biar tarikan enteng ya. Ada rekomendasinya nanti kita kasih tahu. Nah, tapi sebelum itu kita di sini sharing-sharing aja ya, sharing-sharing aja. Jadi ini juga kita dari antar bengkel lah, kita juga suka nongkrong, suka ngobrol gitu ya. Jadi kita saling sharing, tukar pikiran, dan akhirnya saya sendiri berbagi informasi di sini di YouTube ini ya. Mudah-mudahan teman-teman juga semua bisa sedikit kebagian sharing-sharingnya gitu. Oke, ini yang terakhirnya, yang terakhir kan
pelumas ya. Jadi pelumas biar tarikan enteng untuk motor Beat atau Vario lah ya. Spek-spek teratas nih ya. Ini kita udah sediain di sini nih. Nih, jadi teman-teman kalau mau tarikan enteng, nah teman-teman nih, ini ada oli ya, ini oli-oli spek teratas semua nih ya. Nih, oke yang pertama nih ya, ini pakai motul. Motul ini kan skuter LE ya. Mau motor yang skuter LE ataupun yang expert lebih bagus ya. Motul ini bagus, motul yang expert lebih bagus lagi gitu ya. Nah, ini satu motul ya, pisahin dulu. Nah, yang kedua nih. Ini ada Top One Evolution Matic. Nih, teman-teman, ini juga nih, ini bagus banget ya. Ini tarikan enteng banget kalau pakai ini. Ini speknya semuanya udah di atas semua ya. Nih, spek ini semua nih di atas rata-rata oli biasa gitu ya, di atas MPX 2 gitu ya. Nih, Top One Evolution. Ini yang Matic. Nah, ini juga ada yang manualnya nih, tapi sama aja SI nya tuh ya 1040. Nih, SI nya sama aja kan 1040 tuh ya. Tuh 1040 sama aja SI nya. Nah, terus kemudian lagi lanjut ke Delta Loop. Nah, Delta Loop yang Matic ya. Ini kita tinggal ini doang yang Matic habis. Jadi ini Delta Loopnya, ini kan daily ya tulisannya itu ya, daily. Jadi yang Maticnya ya, Delta Loop itu bagus ya, kelas atas. Nah, kemudian ini Federal Racing. Nih, Federal Racing ataupun Federal Racing Matic itu sama aja. Ini juga kelas atas. Teman-teman boleh coba, ini beda olinya ya. Pokoknya di atas MPX 2 aja semuanya ya. Di atas SPX juga, di atas MPX ya. Nah, ini Federal Racing. Nah, ini untuk selanjutnya ini ada Castrol Power. Ini Castrol Power Matic ini udah bagus. Ada lagi yang di atasnya lagi, upgrade-annya itu Castrol Power Ultimate, itu juga bagus. Itu oli spek atas ya. Nah, yang terakhir nih Cell Helix ya. Yang Helix bukan yang Advan. Jadi Cell Helix HX7 Plus. SI-nya lihat ya, 5W40 ini encer. Nah, kalau saya saranin ini lebih pakai yang ini aja, Cell Helix ini ya, karena encer, terus sifatnya itu beda, dia di atas rata-rata ini semua ya. Paling spek bagus ini ya, Cell Helix ya, daripada yang ini semua. Paling bagus ini karena dia udah encernya bagus. Terus untuk pelumas nempel di dindingnya itu nempel gitu, lebih nempel, lebih kayak kalau oli mesran kan kental terus nempel di dindingnya. Kalau ini encer nempel di dinding mesin gitu. Jadi ini lebih jos ya. Cuman harganya mahal banget ini, hampir 100.000 ya Cell Helix. Hampir 100.000. Pastikan ori dulu kalau mau beli ya. Nah, oke, kira-kira begitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu bubut puli atau apa namanya, nggak perlu bubut puli lah ya, nggak perlu lah, karena itu buang-buang biaya aja, percuma kalau untuk akselerasi. Yang penting ini standar aja nih, rumah roller, terus per CVT, per sentri, standar pabrik aja. Nah, misalkan lebih jos lagi sedikit ya, paling ngerubah roller beratnya ya, berat rollernya. Cuman nanti napas di ujungnya itu berkurang kalau rollernya ringan. Sebetulnya roller itu udah pas dari bawaan pabrik aja, tinggal main di pelumas, tinggal main di asupan aja, asupan mesin ya. Asupan mesin itu ada 3 tadi itu, bensin pakai Pertamax turbo atau Pertamax, terus filter ini diperhatikan, dan pelumas. Udah itu doang ya. Oke, kita sampai di sini dulu aja ya, kita sharing-sharingnya. Mungkin nanti lain waktu kita sharing-sharing lagi. Misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Dan apabila ada salah kata dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.